Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fitria, NPM 20510404200. Saya dari Prodi Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jual beli untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah. Ada yang tahu apa itu jual beli? Pengertian dari jual beli yakni yang pertama menurut bahasa. Jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan. Akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Jadi kesimpulannya, pengertian dari jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara rela sehingga dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak tersebut. Lanjut ke slide yang selanjutnya, yakni tentang hukum jual beli. Hukum jual beli secara umum yakni mubah dan bisa dikatakan haram jika tidak memenuhi syarat atau rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli, serta menjual atau membeli barang yang akan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Contohnya di sini adalah ada orang yang menjual sebuah pistol. Apabila pistol dijual dan dibeli oleh orang yang tepat seperti polisi, sapam, dan lain-lain yang digunakan untuk menjaga keamanan suatu lingkungan, itu diperbolehkan. Tetapi apabila pistol tersebut dibeli oleh orang yang salah yang dipergunakan untuk tindak kejahatan seperti mencuri toko dan lain sebagainya, itu menjadi haram dan dapat dikatakan sunnah hukumnya jika jual beli kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut. Misalnya, saya mempunyai kemeja warna putih yang baru saya beli tadi di pasar. Lalu keluarga saya, salah satu kerabat saya membutuhkan kemeja itu untuk ada acara suatu acara di sekolahannya. Hukumnya di sini adalah sunnah. Apa arti sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Artinya jika kita merelakan barang yang baru kita beli, kita kasihkan kepada kerabat kita, lalu kerabat kita membayar uang kepada kita, ini menjadi sunnah dan kita mendapatkan pahala karena sudah menolong kerabat kita. Tetapi apabila kerabat kita memaksa untuk membeli kemeja yang baru kita beli dan kita tidak mau, kita tidak mendapatkan dosa karena di sini hukumnya adalah sunnah. Dan bisa dikatakan menjadi wajib. Apabila jual beli menjadi wajib, hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim secara terpaksa. Di sini menjual harta anak yatim secara terpaksa yaitu seperti keadaan darurat ya, seperti ada bencana alam dan lain sebagainya. Di sini dikatakan hukumnya adalah wajib. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya yakni rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yakni yang pertama adalah akad, ikatan kata antara penjual dan pembeli. Boleh diucapkan secara langsung, isyarat, atau surat penyurat. Karena adanya pembaruan teknologi dan perubahan zaman, akad dapat dilaksanakan secara online atau dengan via chat ya, bisa juga itu menjadi akad. Karena apa itu akad? Akad itu adalah sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, rukun dari jual beli adalah penjual dan pembeli. Kalau kita mau beli barang, tentunya harus ada penjual dan pembeli. Jadi percuma kalau kita mau beli barang, nggak ada yang jual dan nggak ada yang beli, itu tidak terjadi transaksi. Jadi harus ada penjual dan harus ada yang beli, maka barulah terjadi transaksi jual beli. Dan yang terakhir yaitu mauqut alaih atau benda-benda yang diperjualbelikan. Apabila ingin terjadi sebuah transaksi jual beli, selain ada penjual dan pembeli, itu juga harus ada barang yang diperjualbelikan.
apabila sudah ada penjual dan pembeli, harus jelas barang apa yang mau dibeli oleh si pembeli. Apabila si pembeli mau membeli sayur, harus ada sayurnya, harus ada barangnya. Maka si penjual wajib menyediakan barang tersebut agar terjadilah transaksi jual beli. Lalu yang selanjutnya adalah syarat sah jual beli. Yang pertama adalah berakal. Tentunya orang yang berakal yang menjadikan syarat sah jual beli itu menjadi sah. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau orang gila yang melakukan transaksi jual beli, karena itu tidak masuk akal dan tidak akan berjalan secara logis kalau misalnya orang gila yang mengerjakan transaksi jual beli tersebut. Makanya di sini syarat sah jual beli adalah berakal atau orang yang sudah balik atau bisa berpikir secara logis gitu. Dan yang kedua adalah tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak. Contohnya misalnya saya penjual dan ada seorang pembeli. Saya memaksa pembeli untuk membeli barang yang saya jual. Itu tidak boleh. Karena syarat sah jual beli adalah tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman. Itu. Dan selanjutnya adalah tidak boleh diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul. Kata-kata seling apa sih yang dimaksud antara ijab dan qabul? Ijab, ya ini perkataan seorang penjual kepada pembeli. Saya menjual baju ini dengan harga 50.000, itu ijab. Dan qabul, persetujuan pembeli kepada si penjual. Baiklah, saya akan membeli baju ini dengan harga 50.000. Dan disitulah terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Gitu. Dan yang selanjutnya, harga jual beli itu harus jelas. Karena jual beli dalam Islam harus mengedepankan kejujuran. Harga yang diperjualbelikan itu harus jelas. Kalau misalnya di situ tertera dengan harga 50.000, ya kita jual 50.000, jangan kita ngomongnya 60.000 karena tidak boleh. Dalam syarat sah jual beli dalam Islam itu harus jujur karena Islam mengedepankan kejujuran dalam berjual beli. Dan yang selanjutnya adalah 8 adab jual beli online di dalam Islam. Kenapa dalam jual beli online di dalam Islam? Karena terdapat perbaruan teknologi atau perubahan zaman dari zamannya Rasulullah hingga zaman sekarang. Yang dulunya jual beli dengan cara barter atau dengan cara tukar menukar, yang tadinya mau beli beras tapi tidak punya uang, maka ia menukarkan apa yang ia punya. Misalnya saya mau beli beras tapi saya tidak punya uang, saya mempunyai kulit domba, jadi saya tukar kulit domba dengan beras. Itu zaman Rasulullah masih boleh. Dan zaman sekarang karena ada perubahan zaman, jadi jual belinya online, bukan secara tatap muka lagi. Kalau dulu masih zaman saya kecil, itu belum ada namanya jual beli online. Masih jual beli, kita ke pasar, kita beli makanan, kita beli baju, kita ke pasar. Kita beli langsung dan kita langsung ngomong ke penjualnya. Tetapi zaman sekarang ini lebih canggih lagi, kita bisa membeli apapun itu lewat smartphone kita atau dengan cara online. Adabnya yakni yang pertama, memasang foto produk. Itu diwajibkan karena harus jelas kita mau beli apa. Misalnya kita mau beli sepatu, si penjual ini wajib memasang foto produk, dan foto produknya itu harus sesuai dengan yang dia jual gitu. Kalau misalnya dia jualnya kayak gini, ya foto produknya harus kayak gini gitu. Terus yang kedua adalah jujur. Harus jujur kalau misalnya yang dia jual adalah produk yang berkualitas rendah, ya di situ harus dijelaskan di dalam deskripsinya. Karena biasanya kalau jual beli online, di bawah foto produk itu ada deskripsinya, kejelasan produk, nama bahan, ukuran, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah tidak menjelekkan bisnis orang yang lain. Tidak
Dan yang selanjutnya adalah tidak menjelekkan bisnis online yang lain. Jadi namanya bisnis pasti ada namanya untung dan rugi, dan pasti kita mempunyai saingan. Apalagi jual beli online dengan barang yang sama dan toko yang berbeda, tentunya mempunyai ciri khas masing-masing dan kualitas masing-masing. Apabila produk kita sama dengan toko sebelah, tetapi toko kita ini sepi, sedangkan toko yang sebelah itu ramai, kita jangan menjelekkan toko sebelah walaupun walaupun toko sebelah itu memang mempunyai kekurangan dari toko kita, bagusan toko kita gitu. Tapi di sini adabnya tidak boleh, karena bagaimanapun semua toko itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dan yang selanjutnya adalah menjelaskan keunggulan dan kekurangan produk itu diwajibkan, karena agar si pembeli merasa puas dan si pembeli ini tidak kecewa kalau misalnya barangnya datang terus kok barang saya cacat, kok barang saya rusak, gini. Kita harus memberi penjelasan di deskripsi itu ya. Biasanya orang tuh ada yang apabila produk rusak ketika datang ke rumah, itu bukan kesalahan kami sudah berusaha mempacking itu dengan sebaik mungkin gitu loh. Pokoknya ada keterangannya lah, si pembeli ini sudah mensetujui gitu apa konsekuensinya kalau misalnya membeli produk dari toko kita gitu. Kalau misalnya nggak ada di deskripsi, tiba-tiba produknya datang dan rusak, nah kita sebagai penjual wajib mengganti barang tersebut, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai penjual, agar pembeli kita merasakan nyaman dan bakal order ulang. Dan yang selanjutnya, tidak menaiki harga melebihi batas normal. Kalau misalnya harga normal pasarannya itu ada 50.000, kita jangan jual 100.000, karena kualitas 50.000 sama 100.000 ya berbeda. Kalau kualitas 50.000 nih misalnya KW-nya, kita jual dengan harga barang yang lebih bagus atau barang aslinya harganya 100.000, ya itu nggak boleh, karena dimanapun ada harga ya ada kualitas. Bersikaplah sebagai penjual yang jujur, jadi pembelinya nggak pindah-pindah gitu, jadi pembelinya itu tetap beli di toko kita. Oke, lanjut. Tidak menjual barang haram. Di sini tidak menjual barang haram seperti kayak khamar atau ekstasi atau narkoba dan lain sebagainya, tau lah ya barang haram ya. Lalu yang selanjutnya menggunakan akad. Menggunakan akad ya, nih kalau kita bisnis online itu ada namanya misalnya Shopee. Di Shopee itu ada, kita masukkan keranjang, kita pilih produknya warna ini, namanya ini, kita jual di situ langsung otomatis ada harganya, terus kita pencet pesen. Apapun yang terjadi barang itu kalau udah nyampe ke kita ya kita siap terima resiko. Itulah yang dinamakan ijab dan qabul secara online. Terus yang terakhir, ada hak pembatalan untuk pembeli. Jadi walaupun kita ini secara online, jadi ada tombol di mana kita harus membatalkan, karena yang namanya manusia kan pasti ada kesalahan. Apakah kita salah pencet, apa kepencet, apa memang kita salah milih barangnya, makanya kita pencet batal. Makanya di dalam jual beli online ini harus adanya tombol pembatalan. Nah, itu dia adab dari jual beli online. Baiklah, kita lanjut slide yang selanjutnya, yakni jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama ada bai al-sil'ah al-naqd, yaitu jual beli suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Misalnya kita beli baju, lalu kita tukar dengan uang yang kita punya. Harga baju 50.000, lalu kita tukar dengan uang kita 50.000. Itu namanya jual beli bai al-sil'ah bi al-naqd.
Dan yang kedua yakni bai al-muqayyadah, yaitu jual beli suatu barang tertentu yang sering disebut dengan barter. Nah, ini yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pertukaran barang dengan barang. Apabila kita ingin membeli barang, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, saya ingin membeli beras, tetapi saya tidak mempunyai uang, tapi saya mempunyai kulit domba, dan kemudian saya tukar kulit domba ini dengan beras. Nah, disitulah terjadi barter, dan disitu terjadi transaksi jual beli. Itu diperbolehkan, dan itu termasuk ke dalam jual beli bai al-muqayyadah. Dan yang ketiga adalah bai al-salam, yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Misalnya seperti kita membeli furnitur, membeli meja nih, kita udah bayar dan nanti barang itu bakal diantar. Nah, itu termasuk dalam jual beli bai as-salam, udah dibayar transaksinya gitu. Dan yang keempat ada bai al-murabahah, yaitu penjualan barang dengan melebihi harga pokok, atau bisa disebut juga penjual mengambil untung dari harga barang. Itu wajar ya, itu adalah hal yang wajar, karena tujuan dari seorang penjual adalah mendapatkan keuntungan dari modal yang telah ia keluarkan. Misalnya, dia menjual celana dengan harga 35.000, lalu dia jual 40.000, dimana di situ dia untung 5.000 setiap pieces celana yang laku. Tapi tidak boleh juga seorang penjual itu mengambil untung, misalnya harga awalnya kita dengan modal 35.000, dia jual 70.000. Nah, itu termasuk riba, karena dia udah 100% dari modal, nggak boleh. Lanjut yang keempat ya, ini lanjut yang kelima yakni bai al-wadi'ah, yaitu kebalikan dari jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan harga lebih murah dari harga pokok. Di sini contohnya seperti grosir ya, seperti grosir atau seperti cuci gudang. Nah, tadinya harganya 120.000, di situ dijual 60.000. Karena apa? Karena cuci gudang itu mau ganti orderan baru gitu, mau ganti barang baru, makanya barang yang lama dihabisin. Nah, itu boleh. Itu termasuk dalam jual beli bai al-wadi'ah. Dan lanjut yang keenam adalah bai al-tauliyah, yakni jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok tanpa ada kelebihan atau kekurangan sedikit pun. Jadi kayak ya udah jual beli aja gitu, dia nggak ngambil kelebihan, dia sesuai dengan harga pokoknya, jadi dia kayak ngambil untungnya dikit aja gitu. Dan yang selanjutnya yakni bai al-inah, yang terjadi antara dua belah pihak, di mana seorang yang menjual barangnya dengan harga tangguh lebih tinggi dan menjual dengan harga lebih rendah jika dibayar cash. Kayak misalnya kita jual HP, membeli HP dengan harga 3 juta. 3 juta itu kalau kita cash. Tapi kalau kita angsur, itu menjadi 3,5 juta bahkan 4 juta. Nah, itulah yang dinamakan bai al-inah. Itu diperbolehkan. Dan yang selanjutnya adalah bai al-istisna, yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan pembeli. Di sini seperti kita memesan sebuah barang yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita memesan sebuah baju gitu misalnya. Saya mau baju warna pink, modelnya seperti ini, bahannya seperti ini. Nah, itu kita mesen dulu, kita nggak bisa langsung ngambil barangnya karena itu adanya pembuatan, adanya waktu. Nah, itu diperbolehkan dan termasuk ke dalam jual beli bai al-istisna. Dan yang terakhir yakni bai al-sarf, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, atau yang kita sebut dengan currency exchange, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan yen dan lain sebagainya gitu. Itu diperbolehkan ya.
Lanjut ke slide yang selanjutnya, yakni jual beli yang dilarang, yaitu yang pertama bai al-talji'ah. Bai al-talji'ah merupakan suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dalam kondisi terdesak atau terpaksa karena khawatir hartanya diambil orang lain atau harta yang masih dalam status sengketa sehingga tidak mengalami kerugian. Harta tersebut dijual oleh pihak yang lain. Dan yang selanjutnya yakni jual beli dengan sistem uang hangus. Jual beli urbun adalah suatu sistem atau bentuk jual beli di mana pembeli membayar sejumlah uang muka untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli. Jika jual beli tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan menjadi bagian dari harga barang yang diperjualbelikan. Contohnya kita membeli motor, kita memberi DP dulu atau uang muka 500.000. Jika kita setuju untuk melanjutkan transaksi pembelian sepeda motor itu, maka 500.000 itu sudah termasuk dalam bagian harga motor tersebut. Lalu selanjutnya dilakukan angsuran selanjutnya sampai harga motor tersebut lunas. Dan yang selanjutnya adalah bai ikhtiar. Sebuah jual beli ikhtiar adalah suatu jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jenis jual beli dengan sistem penimbuhan, di mana seorang penjual atau pedagang sengaja memborong barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, lalu menimbunnya, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, yang pada akhirnya mengakibatkan harga barang melambung tinggi, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat yang lemah untuk membelinya. Contohnya seperti cabai. Dia membeli cabai dengan jumlah yang sangat banyak dan kemudian menimbunnya. Ketika orang susah untuk mencari cabai itu karena udah dia borong, dia merasa saya mempunyai banyak cabai dan dia menjual dengan harga yang mahal. Nah, itulah yang menyebabkan rakyat di kalangan bawah atau di golongan bawah merasa kesulitan untuk membeli cabai tersebut. Kan itu sama saja zolim. Dan yang selanjutnya adalah jual beli benda najis. Pada dasarnya yang dimaksud dengan benda-benda najis di sini adalah makanan, minuman atau hewan yang dianggap najis dan dilarang untuk dikonsumsi seperti babi, anjing, minuman keras, bangkai dan lain sebagainya. Yang bersifat najis ya sudah jelas seperti anjing, babi atau yang lain sebagainya seperti homer. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah jual beli dengan penipuan. Bai al-wafa. Jenis jual beli ini adalah umum, dikenal di tengah masyarakat sebagai salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan tidak sesuai oleh masyarakat, baik dengan cara tradisional hingga cara penipuan yang modern. Tidak boleh ya yang namanya melakukan jual beli secara penipuan. Kalau misalnya dia jual beli, itu harus dilakukan secara jujur. Apabila dia menjual barang ini dengan harga sekian, maka yang sampai kepada si pembeli itu adalah barang yang ia pesan dengan kualitas harga yang sesuai dia keluarkan gitu. Jangan dia mengeluarkan uang yang besar ketika datang barangnya yang kualitas harganya yang murah. Nah, itu sama saja jual beli secara penipuan. Yang selanjutnya adalah bai al-wafa. Bai al-wafa adalah suatu jenis jual beli yang diisyaratkan di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak lain dengan syarat barang tersebut harus dijual pada dirinya dengan harga tertentu pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian atau menjual barang dalam batas waktu tertentu. Jika waktu itu tiba, maka seorang pembeli harus menjual kembali barangnya kepada penjual pertama itu. Yang selanjutnya adalah jual beli inah. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengakal-ngakali atau memperdaya pihak lain agar mendapat keuntungan dan transaksi utang piutang yang dikemas dengan akad atau transaksi jual beli. Contohnya jual beli inah adalah seorang pemilik tanah ingin dipinjami uang oleh seorang pihak lain atau calon pembeli. Karena pada saat transaksi pihak yang ditawarkan belum memiliki uang,
Maka pemilik tanah mengatakan kepadanya, "Saya jual tanah ini kepadamu secara kredit seharga 200 juta rupiah dengan tenggang waktu pelunasan sampai 2 tahun ke depan." Namun beberapa waktu kemudian pemilik tanah mengatakan kepada pihak pembeli, "Sekarang saya membeli tanah itu lagi dengan harga 170 juta secara tunai." Dan yang selanjutnya adalah jual beli jasa tato atau bisnis jasa tato. Seni tato merupakan salah satu jenis bisnis yang cukup digemari oleh sebagian orang, terutama anak-anak muda. Bahkan dianggap sebagai karya seni yang menjadi ciri khas dan identitas sekelompok orang. Sebagai karya seni yang menjadi ciri khas identitas sekelompok orang, orang yang menggunakannya pun merasa percaya diri, maco, dan gaul. Sebagian orang, para penggunanya justru sering diidentikan dengan penilaian-penilaian negatif, seperti preman, anak jalanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yakni jual beli prostitusi. Prostitusi atau jinah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang pekat atau sudah lama muncul dan berkembang menjadi liar maupun secara terorganisir. Bahkan bisnis ini dikembalikan oleh sebagian oknum untuk meraup keuntungan finansial sebanyak mungkin, baik dengan cara yang santun maupun cara pemaksaan, penculikan, penipuan, berbagai cara yang tidak manusiawi demi mendapatkan pundi-pundi uang. Lalu yang selanjutnya, jual beli yang dilarang, yakni jual beli babi dan anjing. Keharaman dan kenajisan tentang dua jenis benda ini atau makhluk ini sudah banyak dijumpai baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi tidak boleh ya kita sebagai umat muslim melakukan jual beli anjing atau babi, karena sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi bahwa itu dilarang. Dan yang terakhir yakni jual beli khamar dan obat terlarang. Salah satu jenis jual beli yang dilarang adalah jual beli khamar dan sejenisnya yang memabukkan. Mengonsumsi barang-barang yang terlarang ini telah disebutkan secara tegas baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Sudah jelas kita yang memakainya saja tidak boleh, apalagi kita sebagai umat Islam yang menjual barang tersebut. Tentu saja tidak diperbolehkan karena itu sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis, hukumnya adalah haram. Mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi mengenai tentang jual beli yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.